Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Villa Anggrek Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya Pak, bersyukur pada Allah walaupun hujan tapi semangatnya Masya Allah. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi bapak-bapak semuanya. Malam hari ini Pak, atau petang hari ini kita bahas terkait yaitu sholat berjamaah ya Pak. Shofun, bukan sop ya Pak. Kalau sop itu sayur ya, seperti itu. Sop iga, sop buntut. Nah, kalau ini sop, seperti itu. Nah, di pengantar para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, ini bahasa Arabnya ya para jamaah, as-sof. Makanya di Quran itu ada surah as-sof. Itu kalimat tunggal, kalimat mufrad, jamaknya suhuf. Makanya kadang imam sering mengatakan sawu suhufakum. Berarti artinya bukan saf kalian, tapi saf-saf kalian. Kalau secara bahasa itu maknanya as-satrul mustaqim, garis lurus. Sofnya aja itu, bukan taswiyahnya. Sofnya aja itu garis lurus. Mingkuli syai', dari segala sesuatu. Ini ada dalam kitab Lisanul Arab. Jadi semua benda yang berbentuk garis lurus itu bahasa Arabnya sof. Seperti itu. Nah, ini salah satu yang membuktikan makna bahasa adalah firman Allah surah As-Sof ya Pak. Ayat 4 surat ke-61 ada kalimat sofan. Ya, Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, alladzina yuqatiluna fi sabilih, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Tapi perangnya tertib, sofan, dalam kondisi garis lurus. Perang aja tertib untuk menunjukkan kokohnya pasukan perang. Seperti itu ya, apalagi sholat berjamaah. Dan bedanya sholat berjamaah dengan perang. Kalau perang itu hatinya dagdigdug ya Pak. Seperti itu. Apa kayak orang pertandingan aja dagdigdugan, menang kalah semacam itu. Tapi dibangun agar kemudian walaupun dalam kondisi perang barisnya harus lurus. Allah katakan soffan tanpa ada kalimat taswiyah. Berarti sof saja secara bahasa itu sudah bermakna garis lurus. Ka'annahum bunyanum marsus. Sebab pasukan perang yang barisnya tertib itu kayak bangunan yang kokoh, susah dikalahkan. Baik. Nah, kalau di sholat berjamaah, para jamaah ada tambahannya, itu kalimat taswiyah ya Pak. Makanya taswiyatus suhuf. Taswiyah itu dari kata sawwa yusawwi. Artinya lurus. Sofnya sendiri garis lurus. Jadi luruskan garis lurusmu. Seperti itu sudah ini banget nih.
Fi sholatil jamaah, di dalam sholat berjamaah. Ini baru definisi ya para jamaah, belum masuk ke hukum. Jadi lurusnya barisan dalam sholat berjamaah itu apabila memenuhi dua hal secara definisi para jamaah. Yang pertama al-muhadzah, sejajarnya barisan. Sejajarnya barisan. Sejajar itu kelihatan di mana? Bi alla yataqaddam au yata'akhir ba'dul musallin alal ba'd. Sehingga kemudian ya, gambarannya itu satu orang dengan orang yang lain itu tidak kelihatan maju mundur, tapi benar-benar sejajar. Nah, dalam syariah Islam yang disejajarkan 3, Pak. Satu apa? Pundak. Pundak itu enggak mesti nempel, yang penting sejajar. Jadi pundaknya jangan kelihatan maju, kecuali uzur ya Pak. Uzur tuh misalnya sudah tua banget nggak bisa berdiri tegak. Dan bagi yang semazhab dengan saya Pak, para pembesar, orang-orang gemuk lebih mudah ngelurusin pundak. Kan kelihatan. Kalau orang perutnya gede kan lihat kaki susah tuh Pak. Benar nggak Pak? Nah, lebih gampang pundak. Seperti itu. Yang perutnya gede Pak, seperti itu. Yang ramping mah gampang. Dan ternyata di hadisnya lebih urgen pundak daripada kaki. Seperti itu. Maka yang disejajarkan pundaknya terlebih dahulu. Biar pundaknya jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur. Walaupun pundak orang tinggi rendah, sesuai ukuran tinggi badan. Nah, Rasulullah itu Pak, kalau ada yang pundaknya maju dipegang, suruh mundur. Yang mundur ditarik ke depan sambil diusap, maju-maju. Makanya biasanya imam-imam itu mengatakan al-mankib bil mankib, hazu bainal manakib. Pundaknya disejajarkan. Itu paling pokok dulu ya para jamaah. Secara syar'i, bukan secara tradisi. Kalau tradisi, saya lihat jarang orang ngeliatin pundak, Pak. Sibuknya sama apa? Kaki. Seperti itu. Yang nggak tahu tuh munculnya dari mana tradisinya. Ya, padahal paling pokok itu pun pundak dulu. Kalau di sini saya munculkan 2 hadis para jamaah. Yang pertama perkataan Nu'man bin Bashir ya. Hadisnya sih hadis Nu'man bin Bashir, sahih ya Pak. Rasul ngadep ke jamaah dengan mukanya, ngomong 3 kali, aqimu sufufakum. Tolong kalian luruskan safnya, tegakkan. Ngomongnya berapa kali? 3 kali. Bukan harus kita ngomongnya 3 kali, itu saking pentingnya Pak. Sebab memang kadang ngelurusin barisan itu agak ribet. Seperti itu, pas Pak tolong maju dikit, kurang sejajar. Imamnya dilihatin Pak. Nah terus imamnya ngomong tuh, kalau Bapak nggak mau, saya nggak mulai mau sholat. Kalau kayak gitu kan gimana Pak? Seperti itu. Yang makmum yang ngerasa apa sih ini imam masih muda ngatur-ngatur yang tua, seperti itu. Kata imamnya, ya saya biar muda imam, harus diikuti. Terus mentang-mentang tua imamnya ruku, yang tuanya sujud gitu kan Pak. Kan enggak juga. Seperti itu. Nah makanya dari situ pernah membahas bab imam itu, kalau bisa yang jadi imam tuh yang apa Pak? Yang sepuh. Kalau bacaannya bagus. Terus ngerti hukum sholat.
Seperti itu. Kenapa yang sepuh lebih khusyuk dan lebih tenang bagi makmum? Tapi bukan ngidein suruh yang muda jangan jadi imam ya, tenang aja, aman lah. Seperti itu. Ini bebas-bebas saja ya para jamaah. Yang penting sholatnya sah. Hanya bicara baiknya. Semacam itu. Atau yang sepunya ndaklah yang muda yang ilmunya lebih banyak dan Qur'annya lebih bagus. Ya nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Terus yang keempat Rasul ngomong wallahi la tuqimanna sufufakum. Berarti sampai sumpah tuh Pak. Demi Allah luruskan safnya. Berarti saking apanya Pak? Saking seriusnya, pentingnya. Seperti itu. Aula yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalau enggak Allah akan menjadikan hati kalian sering khilaf, sering ikhtilaf, sering berselisih. Sebenarnya perbedaan pikiran, perbedaan pandangan itu hal biasa, Pak. Dimanapun, nggak mungkin satu pandangan tuh. Walaupun misalnya militer, satu visi, satu misi, tapi ya isi kepala tetap beda. Seperti sehingga kemudian perbedaan itu sunnatullah sudah sejak zaman Rasulullah. Yang susah itu apa? Sebenarnya nggak susah ya Pak, kalau hatinya bersih aman. Kalau hatinya penuh kasih sayang, aman. Yang susah itu tetap akur bersaudara, satu hati walaupun berbeda. Wah itu luar biasa itu para jamaah. Seperti itu. Jadi kalau apa tuh ya ukhuwah yang dibangun Rasulullah itu ukhuwah. Kalau perbedaan ibadah itu sejak zaman Rasul saya sering cerita hadis kan Pak banyak dan biasa saja para sahabat itu terkait perbedaan. Macam itu. Nah, baik para jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasul pengen satu sholat berjamaah itu satu hati. Gak sering ribut tuh Pak. Kalau sering ribut ujung-ujungnya rebutan jadi ketua DKM tuh para jamaah. Wah, saya membela yang hak harus jadi ketua DKM, mau meluruskan masjid ini. Udah lurus, dilurusin kemana lagi? Dan semacam itu. Para jamaah. Udah lurus, sudah bagus, mau diluruskan kemana lagi? Seperti itu. Sehingga kemudian timbulnya apa? Perpecahan. Kalau perpecahan semacam itu, salah satu faktornya tidak mau lurus sholat berjamaah. Iya sih, nggak mau lurus sholat berjamaahnya. Orang nggak pernah kelihatan di masjid. Ya gimana mau lurus softnya? Kelihatan aja enggak. Nah setelah diancam sama Rasulullah semacam itu diinzar ya Pak, dikasih peringatan, maka mulailah para sahabat meluruskan Pak. Yang paling pertama apa? Pundak dengan pundak sejajar. Ya, ilzak itu maknanya bertemu, tapi aslinya tidak bertemu. Agak rapat. Nanti ada penjelasannya. Ya, Pak. Agak rapat tapi sejajar. Enggak maju, enggak mundur. Baru kemudian apa? Lutut para jamaah. Yang kedua yang disejajarkan. Sehingga kalau nempel susah Pak, 3 anggota nempel. Pundak susah ditempelin karena satu tinggi, satu rendah. Lutut kalau kakinya nempel, lututnya susah nempel.
Seperti itu. Sehingga makna kaki, lutut, pundak nempel itu maknanya adalah sejajar. Seperti itu. Kalau kaki sejajarnya di ujung kaki, kalau kayak gini kan enak. Sama Kaab ya, mata kaki, tinggal ujung kakinya diluruskan di karpet. Kalau ngukur sampingnya kan susah, tapi ngukur diri sendiri, oh udah lurus. Berarti yang lainnya tinggal meluruskan. Seperti itu. Pundak bisa dilihat kanan kiri. Lutut bisa dilihat. Seperti itu disejajarkan. 3 hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua syaratnya ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tarosi, Pak. Tarosi itu rapat. Rosu sufufakum. Tarosu. Jadi walaupun sejajar, kalau longgar-longgar kayak zaman pandemi itu nggak dianggap sejajar. Kan berjarak gitu zaman pandemi itu Pak, semeter kayak gitu. Nggak apa-apa, yang penting lurus. Ya lurus gimana? Syaratnya lurus itu dua. Satu, sejajar 3 anggota. Yang kedua apa? Merapat. Tarosi namanya. Apa makna tarosinya? Bihaitsu la yakunu fiha furjah wa sa'ah. Disebut rapat itu kalau tidak ada longgar sedikit dan longgar banyak. Apa makna longgar sedikit para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Ini saya lompat-lompat ya Pak. Longgar sedikit itu furjah yaliju fiha marun. Ulama ahli fikih 4 mazhab sepakat yang namanya longgar dikit itu Pak. Kalau orang, maaf saya berdiri ya Pak. Kalau orang gini miring itu bisa masuk. Misalnya jarak antara satu dengan yang lain segini. Nah kalau begini kan nggak bisa masuk tuh. Miring tuh. Nah itu namanya longgar dikit. Kalau nyelip begini bisa masuk berarti namanya apa? Longgar. Terpenting lagi jarak antara kedua kaki ya Pak. Jarak antara kedua kaki itu satu ulama atau satu mazhab mengatakan segini, 5 jari. Berarti kalau kaki segini kali ya, 5 jari itu. Segini. Yang satu sejengkal segini. Nah tahu tuh Pak kalau yang segini, lebar tuh. Seperti itu. Sehingga antara dua kakinya itu sejengkal atau 5 jari. Jarak antara kaki satu dengan kaki kawannya, ya, kira-kira jangan sampai orang miring masuk. Kalau kira-kira orang miring masuk, maka geser. Tapi kalau longgar panjang, satu orang masih bisa masuk. Sehingga kalau satu orang masuk, belakang maju. Nah, sumbernya mana para jamaah? Hadis sahih riwayat Abu Dawud ya Pak. Rasul gambarkan longgar itu dengan anak kambing hitam. Yang banyak di Yaman, namanya hadfun. Ya para jamaah. Jadi anak kambing hitam kalau bahasa orang Indramayu itu bisa nyeruntul tuh Pak. Apa ya nyeruntul tuh bahasa Indonesianya? Bisa apa tuh ya Pak? Bisa apa? Nyelusup seperti itu. Tahu apa Pak bahasa Indonesianya? Bisa masuk lah seperti itu. Berarti tandanya longgar. Merangsek ya, bisa nyelip seperti itu. Sehingga
Rasul ketika mengatakan Rasul sufufakum itu dimaknai Pak, qoribu. Bukan suruh rapat, tapi suruh mendekat. Hazu bil a'naq, pundaknya disejajarkan. Kata Rasul, fawallazi nafsi biadi, ini real ini. Demi Allah, zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, inilah aras setan. Saya ngelihat setan. Berarti ngelihatnya asli Rasulullah. Yadkhulu baina kholalis sof. Yang masuk ke sela-sela sof. Masuknya seperti apa? Sebesar anak kambing hitam kecil. Itu banyak di Yaman, namanya khazfun. Sehingga ditafsiri ulama, jangan sampai ada orang miring bisa masuk. Apalagi satu orang bisa masuk. Kalau jaraknya semeter, 5 orang bisa masuk tuh Pak. Seperti itu. Sehingga kalau sudah semeter kayak gitu tuh ngapain dilurusinnya? Enggak lurus juga enggak apa-apa, nanti ada babnya. Sebab disebut lurus itu kalau 2 syarat terpenuhi. Satu, sejajarnya pundak, lutut, dan kaki. Yang kedua apa? Mendekatnya anggota tubuh orang sholat dengan sholat yang lain. Sehingga tidak ada yang bisa nyelap. Seperti itu. Kalau di hadis ini, para jamaah ya, ini penting ya Pak. Nah, di dalil 2 ini, ada kalimat walinu baina aidi ikhwanik bi aidi ikhwanikum. Lembutkan, lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara-saudara kalian. Pahamnya apa Pak? Kalau terlalu rapat nggak nyaman. Laki-laki itu kan takbirnya gini Pak. Nggak gini, tapi gini. Kalau rapat, gininya mentok nih Pak. Pas sedekap, kalau rapat nggak sejajar, tapi satu di depan, satu di belakang. Kalau nempel, seperti itu. Sehingga kemudian ketika sedekap tuh ini sejajar. Pas begini, pundak begini, itu tangan ini nggak ngenai kawannya. Kadang ada yang lebih parah para jamaah. Sholatnya sholat maghrib, mau tasyahud akhir, duduknya apa Pak? Tawarruk, nyelipin kaki tuh nggak bisa gara-gara terlalu sempit. Maka dinasehati sama Rasul yang lemah lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian. Jadi cukup apa Pak? Mendekat. Seperti itu. Dan posisi kakinya tidak perlu dilebarkan. Seperti itu. Yang penting 3 anggota tubuh sejajar, terus pundak, lutut, kaki, terus yang kedua kalau ada orang nyelip enggak masuk. Jadi jangan segini, seginilah. Ya, seperti itu. Sehingga kalau 2 orang, Ustaz bisa ini Ustaz. Maaf. Sebagai ini aja gambaran. Nah, kalau rapat gini kan susah, Pak. Gini tuh. Tapi kalau segini agak longgar itu enak. Ini disejajarkan, lutut disejajarkan, posisi kaki juga segitu. Untuk tasyahud pun gampang. Sehingga ketika berdiri begini, itu posisinya ini bisa sejajar nih pundaknya. Walaupun pundaknya ini, lutut juga bisa sejajar, kaki bisa sejajar. Dan posisinya kalau ada yang nyelip enggak, sehingga lebih nyaman dalam kekhusyuan sholat. Bukan dikejar begini nanti lebar. Dan posisi tangannya jadi enggak sejajar. Kurang lebih seperti itu para jamaah ya. Secara fikih ya Pak. Seperti itu. Nah,
Waman wasola sofan, siapa yang sofnya nyambung wasolahullah, maka Allah sambungkan hubungan dia. Seperti itu. Ada persaudaraan, ada silah hubungan. Tapi waman koto'a sofan koto'ahullah. Kalau dalam soft saja sudah tidak nyambung, biasanya hubungannya susah, Pak. Seperti itu. Itu ciri orang egois. Dalam ilmu akhlak namanya ananiyah. Ananiyah itu harus pendapat saya yang benar. Kalau kata orang Jawa nggak mau ngalah. Ngalah tuh kata Cak Nun nggak ada bahasa Indonesianya, Pak. Seperti itu. Dan nggak ada bahasa Inggrisnya. Plus nggak ada bahasa Arabnya. Seperti itu. Sehingga ilmu ngalah itu ilmu luar biasa. Cak Nun, Pak. Nggak tahu benar apa salah. Namanya juga orang. Seperti itu. Tapi minimal apa? Dalam bahasa Arab itu salah satu sifat buruk itu apa? Ananiyah. Ananiyah itu dari kata anak. Saya. Kalau nggak saya, salah. Seperti itu namanya orang egois. Sifat buruk. Baik, selanjutnya ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bicara jarak antara soft ya Pak, depan belakang. Dalam kitab Faidul Qadir dan juga Dalilul Falihin ya Pak, dikatakan ulama sepakat jarak maksimal antara dua soft depan dan soft belakang itu apa? 3 zero. 1 zero itu segini. Saya terjemahin hasta. Mudah-mudahan benar ya Pak. Benar nggak Pak? Segini sehasta. Apa segini sehasta tuh? Sampai sini doang Ustaz. Nggak nyampe sini. Seberapa Pak sehasta Pak? 1 kaki malah. Sampai siku. Nah kalau zero sampai sini tuh, berarti yang sampai sini terjemahnya apa tuh? Oh 1 lengan ya. Segini berarti. Dari ujung sini 1 zero itu sampai sini. Berarti tidak pas hasta ya terjemahnya. 1 lengan. Berarti jaraknya 3 dari ujung jari tengah ini sampai pundak. Berarti jaraknya 3 lengan, Pak. Itu maksimal jarak kedekatannya. Kalau lebih dari itu makruh, Pak. Sebab memungkinkan orang lewat di depannya. Dan yang lewat di depan itu setan, kata para ulama. Minal jinnati wanas. Bisa jin, bisa manusia. Seperti itu. Sehingga kejadiannya di zaman sahabat itu para jamaah ada tiang ya Pak. Tiang itu kan menghalangi apa? Soft. Yang dilakukan orang-orang mundur. Yang ada tiangnya dibiarkan. Tidak ada apa? Soft para jamaah. Jadi misalkan ini ada tiang nih ya Pak. Tiang ini nih. Berarti softnya di sini sama di sini. Yang di sini dibiarin karena terhalang tiang. Nah, itu yang terjadi. Lalu Anas cerita, ini di zaman Rasul nggak boleh kayak gini. Di riwayat lain, ada orang sholat di antara 2 tiang, Pak.
Dilarang sama Rasulullah. Suruh apa? Mendekati tiang. Tujuannya sederhana, biar tidak ada orang yang lewat di depannya. Seperti itu. Sehingga ada istilah sutratul musolli, itu penghalang orang sholat. Seperti sehingga kemudian jarak antara imam dengan makmum pun tidak begitu jauh. Enggak tahu ini lebih dari 3 lengan enggak nih antara imam sama makmumnya? Enggak ya, masih ini ya. Seperti itu. Sebab kalau kelebihan itu mengganggu orang sholat. Kata Anas bin Malik, di zaman Rasul yang beginian dilarang. Maka jarak antara shaf pertama dengan shaf kedua itu jangan terlalu jauh. Nanti keputus tiang ya enggak masalah. Yang masalah itu kalau dibiarkan longgar. Sebab kalau tiangnya dibongkar ya Pak, masjidnya rubuh. Sehingga darurat kan keberadaannya. Seperti itu. Nah, yang masalah itu paling anak kecil. Anak kecil itu kalau bisa softnya di belakang, yang sholatnya belum tertib. Ada bapaknya, ya terus bapaknya kalau sholat anaknya main-main, bapaknya mau ngapain? Batalin sholatnya. Seperti itu. Atau kalau nggak bisa di belakang, kan kalau anak kecilnya batal sholatnya, Pak, yang satu mau geser itu nggak bisa ditempatin anaknya. Nah, itu yang menyebabkan soft terputus. Maka sebaiknya yang bawa anak kecil itu kalau tidak bisa di belakang, di samping pinggir tembok. Taruh anaknya pinggir tembok. Termasuk yang sholat uzur pakai kursi. Seperti itu. Jadi kalau bisa posisinya di pinggir. Seperti itu. Ya, para jamaah. Biar kemudian soft yang ini tidak terganggu ya Pak. Seperti itu. Ya sebenarnya sih sah-sah saja. Tapi jadi susah ngelurusinnya. Macam itu. Jadi posisinya di pinggir tembok. Dan biasanya sih soft pinggir tembok tuh jadi favorit, Pak. Setahu saya ya, Pak. Ya, buktinya ngaji aja pinggir tembok semua ya. Udah kebukti kan berarti. Lebih enak pinggir tembok nyari senderan. Padahal ada yang bercandain kan, bersandar itu jangan sama tembok tapi sama Allah katanya. Ya nanti tetap aja. Seperti itu. Nggak nyambung itu ya Pak, seperti itu. Bukan berarti bersandar di tembok terus nggak bersandar sama Allah. Tidak ada kaitannya. Sehingga salah satu tempat ternyaman itu pinggir tembok. Zaman sahabat orang berlomba-lomba di shaf awal. Zaman sekarang enggak Pak. Orang datang sholat Jumat duluan tuh nyari tembok. Mau tilawah, mau apa kan sambil senderan. Sehingga ada istilah jangan langkahi pundak-pundak orang sholat. Ya gimana enggak dilangkahi, orang depannya kosong kan. Bahkan wajib dilangkahi. Salah sendiri, datangnya duluan tapi duduknya di belakang. Hukum asalnya itu kan membangkitin orang dari softnya itu haram Pak dalam hadis itu. La yuqimur rajulur rajula min majlisi. Kamu masih muda, ini tempatnya Pak Ustadz ke belakang sana. Itu dosa Pak. Seperti itu. Kalaupun mau pengen masuk,
Itu apa? Walakin tafassahu. Kayaknya ini Mas geser, bisa geser dikit ya. Jadi mundurin orang itu enggak bisa. Kalau orang tahu, kata Rasulullah, ya, apa istimewanya saf awal, padahal mah tahu, orang akan berebut. Tapi nyatanya enggak berebut. Nah, yang direbutkan pinggir tembok kan. Seperti itu. Kenyamanan para jamaah. Seperti itu. Nah, makanya akhirnya ya datang belakangan ke depan juga enggak masalah karena kondisinya sudah berubah. Tidak ada yang dilangkahi kan, orang longgar-longgar. Tidak ada yang dilangkahi. Maju tuh lancar aja ke depan tuh. Satu di sana, satu di sana kan seperti itu. Paling beberapa sholat tertentu kayak Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat mungkin. Tapi kalau sholat berjamaah 5 waktu mah datang belakangan pas qomat juga bisa sampai ke depan. Problemnya adalah tidak berebut shaf awal. Nah, makanya ya ini nenang-nenang yang pinggir tembok ya Pak, seperti itu. Jadi enggak apa-apa pinggir tembok. Bagusnya memang sholat itu pertama shaf orang dewasa, baru di belakangnya siapa? Anak-anak. Sehingga anak-anak tidak mengganggu, kalaupun batal ya sudah anak-anak. Enggak kelihatan orang dewasa, baru belakangnya perempuan. Bukan anak-anak di samping orang dewasa. Sebab ketika orang dewasanya sholat nggak bisa ngontrol. Ketika batal ganggu yang lain. Yang sampingnya mau geser didudukin sama anaknya. Sholat enggak, duduk iya kan. Seperti itu. Baik. Nah ini riwayat hadisnya ya para jamaah. Jadi dari Abu Malik Al-Asy'ari Rasulullah ya, menempatkan laki-laki dewasa, baru anak-anak, baru perempuan. Seperti itu. Kenapa tidak samping-sampingan aja? Takut keganggu Pak. Yang ganggu sholatnya laki-laki dewasa itu dua. Satu anak-anak, dua perempuan para jamaah. Tiba-tiba Allahu Akbar suaranya merdu, hilang tuh khusyuknya kan seperti itu. Maka baiknya di belakang. Ketika imamnya salah, perempuan nggak usah ngingetin, nanti imamnya tambah lupa. Kalau mau ngingetin tepuk tangan. Seperti itu. Makanya di ayat Quran itu ada ayat fala yakhda'na bil qauli fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Aurat suara perempuan itu bukan aurat, tapi berpotensi bikin bingung laki-laki. Bener gak Pak? Zaman saya kecil itu ada TV kan belum viral Pak, adanya radio kan siaran. Itu orang banyak terlena dengan penyiar radio tuh. Wah ini cantik nih. Pas off air jelek ternyata. Cuman bagus suaranya aja, itu suara tuh. Apa? Bukan Pak. Bukan, kan saya masih kecil, jadi belum ngerti. Itu ngelesnya ya Pak. Tapi ya silakan. Sebenarnya sih problemnya panjang ya para jamaah. Saya jawab singkat ya. Pertama, anak itu kewajiban orang tua dididik apa? Sholat. Jadi sebaiknya dididik sholat benar dulu baru diajak ke masjid. Seperti itu.
Jangan bangga orang tua anaknya ke masjid, Pak. Kalau belum benar sholatnya. Kenapa? Oh, nanti biar tertib di masjid. Setahu saya, ini setahu saya saja, bisa salah bisa benar ya Pak. Anak-anak itu ke masjid niatnya bukan sholat, tapi main. Apa buktinya? Kalau sudah SMP, tempat tongkrongannya pindah, nggak ke masjid lagi itu. Ngilang tuh Pak anak-anak ketika SMP tuh. Tongkrongannya, mainnya sudah beda. SMA hilang lagi. Ilaman rahimah rabbulah. Kerja ngilang lagi. Nanti balik-balik umur 65 tahun. Seperti itu. Sama kayak ngaji Quran itu. Anak kecil itu ngaji Quran semangat. Tapi sampai SD doang. Jarang kecuali pesantren. Anak kecil SMP masih belajar Quran. Udah khatam. Tongkrongannya di kuburan, pinggir jalan. Seperti itu. Terus dibawa ke barak militer ya Pak. Kan sudah beda tuh tongkrongannya. Seperti itu. Katanya belum menemukan jati diri. Seperti itu. Sehingga kadang ya yang sampai titik parahnya jam 1 malam tuh masih pinggir jalan bawa itu anak-anak itu Pak. Seperti itu. Ngaji tapi SMP pensiun. Karena niatnya nggak ngaji. Makanya kata orang tuanya nggak nitipin juga. Tolong didik anak saya, maksain ngaji. Orang niatnya main. Sehingga ketika anak ganggu sholat orang lain tuh yang dosa siapa Pak? Orang tuanya. Kata orang tuanya nggak apa-apa, dosa saya aja nggak sholat ya. Ya udah semadzhab tuh Pak. Seperti itu. Sehingga yang pusing DKM ya kan. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga baiknya kalau idealnya dididik dulu umur 7 tahun, 8 tahun sholatnya tertib. Kalau tertib, ya, ditaruh di belakang pun nggak ribut. Karena sudah tahu semacam itu. Nah, itu idealnya. Kalau nggak ideal, ini kalau nggak di samping berantakan. Kalau di samping mutus, sob. Kan dia baru 1 rakaat terus sudah masalah. Enaknya gimana kalau kayak gitu Pak? Atur aja lah enaknya gimana. Karena dua-duanya bermasalah Pak. Di belakang teriaknya kenceng, di samping bapaknya muter. Seperti itu. Ya akhirnya jawabannya apa? Wallahu a'lam bisawab. Enaknya aja gimana? Seperti itu. Di pinggir. Jadi pinggir kali. Ya di pinggir bisa tuh. Berarti bapaknya, anaknya. Sehingga kalaupun anaknya lari-lari nggak terlalu ganggu. Seperti itu. Baik, cukup kali ya Ustaz. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru pengantar, belum masuk fikihnya ini Pak. Lanjut ya insya Allah ya. Bab sholat biar ini. Kalau ganti materi lagi ya nggak apa-apa. Ganti lagi dibikinin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiku. Wallahu a'lam. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.